Namun saat Kaisar Gaozong berencana untuk membebaskan keduanya, Wu memerintahkan agar dua wanita tersebut dibunuh. Karena kenapa dia bisa memerintah? Karena itu tadi kan dia udah diangkat jadi permaisuri nih. Jadi otomatis dia udah punya hak dong. Udah punya hak juga dia untuk memerintah pengawalnya atau ajudannya atau algojonya atau siapa lah, nggak tahu lah, entah siapa mungkin ya. Yang udah klik video ini, kudoakan kalian semua sehat selalu. Tapi udah pada subscribe belum? Kalian subscribe lah dulu. Terima kasih. Sekuy. Sapi pribadi. Apa kabar kalian semua? Lancar? Cair nggak? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu kerajaan atau kekaisaran yang ada di Tiongkok ya. Ini adalah wanita yang pertama kali menjabat sebagai kaisar di Tiongkok. Bagaimana kisahnya? Mari kita ulik sama-sama. Jadi berhubung karena aku sebentar lagi mau pergi ya, ada rapat di gedung DPR, jadi nggak usah berlama-lama. Kusarankan sama kalian gunakan earphone, kencangkan celana dalam kalian, simetriskan bentuk rebahan kalian, tutup semua pintu, horden ya, jauhkan diri kalian dari barang-barang pecah belah dan cekicrot. Wu Zetian terlahir dari keluarga bangsawan yang sangat kaya raya. Ia memiliki banyak dayang dan pembantu sehingga ia tidak kesulitan mengerjakan segala keperluannya sehari-hari, sehingga ia tidak perlu belajar mengenai urusan rumah tangga. Karena itu ayahnya Wu mendorongnya untuk belajar buku dan membaca. Apalagi nih, pada saat itu adalah sesuatu yang tidak umum dilakukan wanita, apalagi sampai didorong oleh ayahnya. Wu juga bukan tipe anak yang suka menyulam dan minum teh seperti yang dilakukan wanita sepanjang hari. Ia lebih suka membaca dan belajar politik, urusan pemerintahan, menulis, karya sastra, serta musik, hingga ia diangkat menjadi selir kaisar di usia 14 tahun. Di usia Wu yang 14 tahun, Wu dipanggil sebagai selir Kaisar Taizong, namun bukan menjadi favorit sang kaisar. Kemudian setelah kaisar meninggal, putra termudanya yang bernama Li Zi menggantikan posisi ayahnya sebagai kaisar dengan nama Kaisar Gaozong. Karena selir Wu tidak mempunyai anak dari kaisar, maka sesuai hukum ia harus tinggal di kuil dan menjadi biksu selama sisa hidupnya. Meski begitu, ternyata usut punya usut dari baju onat yang paling kusut ya. Li Zi sudah menjalin hubungan dengan putranya itu ya, putra kaisar yang tadi tuh, saat menjadi selir ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, Li mengunjungi Wu dan membawanya kembali ke istana sebagai selirnya sendiri. Saat itulah ia memulai untuk meraih kekuasaan sebagai kaisar perempuan pertama. Semakin lama ia berada di istana, semakin besar pula pengaruhnya terhadap kekaisaran pada masa pemerintahan Kaisar Gaozong. Ia bahkan ikut serta dalam mengambil banyak keputusan besar. Begitu besar ambisinya, bahkan sampai nih ya, dia dianggap sebagai wanita yang licik dan sadis demi mendapatkan kekuasaan. Berarti gila jabatan mungkin ini. Di istana ada juga istri Kaisar Gaozong itu yang bernama Permaisuri Wang. Ternyata merasakan ancaman karena keberadaannya Wu. Namun Wu segera bertindak dengan membunuh putrinya dan menuduh Permaisuri Wang sebagai pelakunya. Tidak hanya itu saja, Wu juga menuduh Permaisuri dan ibunya melakukan taktik sihir. Akibatnya Permaisuri Wang dilepaskan dari kedudukannya dan dibuang dari istana bersama ibunya, sedangkan Wu diangkat menjadi permaisuri. Waduh. Namun Wu tidak puas sampai situ saja. Wang dan selir Xiao juga dipenjara atas tuduhan sihir tersebut. Namun saat Kaisar Gaozong berencana untuk membebaskan keduanya, Wu memerintahkan agar dua wanita tersebut dibunuh. Karena kenapa dia bisa memerintah? Karena itu tadi kan dia udah diangkat jadi permaisuri nih. Jadi otomatis dia udah punya hak dong. Udah punya hak juga dia untuk memerintah pengawalnya atau ajudannya atau algojonya atau siapa lah, nggak tahu lah, entah siapa mungkin ya. Ia juga
menyingkirkan para pejabat-pejabat yang berusaha untuk menyainginya. Ada yang dibuang, ada yang dibunuh, ada yang dipaksa bunuh diri. Bahkan anak Kaisar Gaozong dari selir yang lain juga tidak lepas dari sasarannya dan menjadi tahanan rumah atas perintah dari permaisuri Wu ini tadi. Kenapa nih ya? Kenapa dia bisa menjadi kaisar nih? Ini dia, karena suaminya tadi, suaminya nggak layak sih sebenarnya disebut suaminya ya. Karena gigolonya tadi mulai sakit-sakitan ya. Dia meminta Wu untuk memimpin kekaisaran atas nama Kaisar Gaozong. Namun Wu bertindak di luar batas dan bahkan membuat hukum dan peraturannya sendiri. Banyak orang mengira kaisar sakit gara-gara diracuni oleh Wu ya, agar ia mendapatkan kekuasaan. Dan pada akhirnya Gaozong meninggal dunia. Setelah Gaozong meninggal dunia, putranya dengan Wu menggantikan posisinya sebagai kaisar. Tapi Wu menggantikan posisi anaknya. Ia berdalih bahwasannya anaknya kesulitan untuk berbicara dan pada akhirnya dia memimpin kekaisaran itu sendiri. Para pejabat yang tidak suka mendapatkan perintah dari wanita segera melakukan kudeta. Tapi Wu ternyata bisa menghentikan mereka semua. Banyak orang yang ingin melawannya. Ia membuat rencana untuk menyingkirkan siapapun orang yang berani menentangnya, cok. Ia menghabisi setiap orang yang bisa atau mempunyai hak buat mengklaim tahta, mulai dari pejabat negara, anak kaisar yang lainnya. Dalam waktu tahun saja nih ya, ia telah menghancurkan 15 keluarga beserta seluruh garis keturunannya dengan cara dieksekusi, tuduhan pengkhianatan, dan dipaksa bunuh diri. Cara terakhir ini adalah cara yang terkejam ya, karena ia akan memanggil mereka semua ke ruang tahta dan memaksa mereka bunuh diri tepat di hadapannya. Meski dikenal kejam, dia juga dikenal baik dan disukai oleh rakyatnya. Nggak ngerti aku kayak mana pemikiran rakyatnya pada zaman itu ya. Pemerintahannya yang menghancurkan ribuan orang ternyata berhasil mengungkap tindakan korupsi yang dilakukan institusi pemerintahan. Ia juga kemudian membawa pemerintahan ke arah meritokrasi, yaitu jabatan hanya bisa didapatkan sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Ia membuka ujian umum untuk beragam masyarakat lainnya, sehingga keragaman pemerintahan lokal dan regional juga lebih banyak. Dari sudut pandangan masyarakat atau warga, Wu sebenarnya adalah sosok pemimpin yang hebat dan luar biasa. Luar biasa apa ya? Luar biasa apa ya? Kedudukannya sebagai seorang permaisuri memang tidak lama, yaitu hanya 3 tahun. Tapi selanjutnya ia mendirikan dinastinya sendiri yang dinamai dengan dinasti Zhou, dan ia sendiri sebagai kaisarnya. Sebagai penguasa dinasti Zhou, ia memimpin sejak 16 Oktober tahun 690 hingga 22 Februari tahun 705. Oh mak, udah lama juga ya kan, 2 abad yang lalu. Belum lah, berapa lah, nggak tahu lah. Namun dinasti ini hanya ada di dalam dan di masa hidupnya saja, dan ia adalah satu-satunya kaisar yang memimpin. Setelah ia turun tahta, maka berakhir pula dinasti yang ia dirikan ini. Karena itulah dinasti ini dilihat sebagai penghalang singkat dari dinasti Tang yang berlangsung sebelum dan sesudah dinasti Zhou. Bagi para pesaingnya, Wu Zetian bukanlah orang sembarangan yang bisa dihadapi langsung begitu saja. Ia adalah sosok yang cerdik, sosok yang licik. Tidak ada orang yang berhasil menghentikannya. Jadi cukup sekian video dari aku ya. Kuharapkan sama kalian enjoy parah. Stay tune terus di channel Onat. Jangan kemana-mana. Kalau mau keluar kalian pakai masker. Kalau nggak penting gak usah keluar dulu. Sayang-sayangi keluarga kalian, rebahan, simetriskan tubuh kalian di rumah ya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku ya. Linknya ada di deskripsi ku taruh. And the last, don't forget to subscribe. Peace.